Ingin tahu kehidupan penghuni vokasi? Daripada mati penasaran, dengerin kita aja yuk di Kicauan Praktisi, podcast Perhub Santai. Halo praktisi, wah jumpa lagi nih di Pops, podcast Perhub Santai. Selamat datang di episode kedua Kicauan Praktisi dengan topik kuliah offline versus kuliah online. Yang pasti akan seru abis ngobrol bareng kedua kahim di vokasi yang keren-keren ini. Ada kahim dari Himasi dan juga Himadishum. Kayaknya masih asing ya sama suara kita. Betul sekali, karena kali ini yang menjadi co-host bukan lagi Putra dan Boni, tapi ada aku dan Pram. Halo, aku Pram dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh partner aku yang cantik banget. Halo semuanya, aku Tasya. By the way, kita udah kedatangan tamu spesial loh. Langsung aja yuk kita kenalan sama kahim-kahim yang super duper keren siang hari ini. Silahkan Kak. Halo, aku Haikal dari Kahim Administrasi Hukum dari Angkatan 19. Aku asal dari Sidoarjo. Halo, aku Riza dari Kahim Himasi, asal juga dari Sidoarjo. Halo, aku Pram. Jadi gini nih Kak, berarti Kak Haikal dari Himadishum. Iya. Kemudian Kak Riza dari Himasi. Ya, Himasi. Apa kabar nih? Setelah hari raya Idul Fitri ini pastinya udah makan opor ayam atau kari ayam banyak banget gitu ya. Alhamdulillah sih kabar buruk. Kabar buruknya itu ya berat badan cukup meningkat secara drastis tentunya. Dan juga mungkin ya THR sangat berkurang karena mungkin ini lagi musim pandemi ya. Ya benar yang dibilang sama Mas Haikal. Berat badan naik, THR juga turun. Itu aja sih. Kalau dari kalian gimana? Waduh sama sih Kak, kalau THR kayaknya udah sama-sama turun nih ya Kak. Kalau dari Kak Haikal sama Kak Riza sendiri, lebaran di situasi pandemi ini gimana sih Kak? Kan kangen banget sama keluarga yang jauh di sana. Kalau aku sih alhamdulillahnya punya keluarga yang semuanya satu kota. Jadi kita sebenarnya kalau ada kebijakan penyekatan dari pemerintah pun kita nggak khawatir sih. Tapi yang lebih dikhawatirkan itu lebih ke masalah THR tadi sih. Sama-sama. Itu lebih mengkhawatirkan daripada penyekatan. Uang adalah segalanya. Ya kalau aku sih sama sih, keluarga cuman dari sekota. Tapi ya kalau yang keluarga jauh ya rasanya pengen ketemu aja sih. Ya berhubung pandemi ya kita bisa apa. Ini kan kita udah hari raya atau udah masuk di minggu-minggu perkuliahan. Gimana nih kuliahnya sampai hari ini? Lancar atau enggak nih? Apalagi mau UAS kantor lagi nih. Kalau dari aku sih alhamdulillahnya masih lancar-lancar aja sih. Mungkin tapi beberapa tugas sangat memberatkan ya di musim-musim seperti ini, apalagi online. Rata-rata kan memang UASnya itu jadi proyekan dan itu butuh waktu lama sih buat ngerjain UASnya. Kalau dari aku segitu. Bener juga, udah mau UAS, terus tugas-tugasnya itu juga numpuk. Udah tugas banyak, UAS juga jadi proyekan. Ya itu aja sih masalahnya kalau online. Online ya. Oke, jadi topik kita kali ini kan kuliah offline versus kuliah online nih Kak. Jadi emang udah genap 2 tahun sih kita ngejalanin kuliah online kayak gini. Tapi ya kita juga harus bersyukur ya Pram ya atas semua kondisi, soalnya kan jelas ada hikmah di balik semua ini. Nih, aku mau nanya nih. Kan udah ada kabar semester depan kuliah di UB nih udah blended learning lah. 25% luar jaringan dan 75% dari jaringan. Itu gimana pendapat kakak? Setuju atau enggak? Silakan. Kalau dari aku pribadi sih sangat setuju ya. Karena apa? Dari yang aku alami sekarang, ketika kita kuliah online tuh masalah pemahaman materi itu menjadi problematika yang sangat rumit gitu loh, terutama bagi aku. Jadi ketika nanti ada surat edaran yang memang mengatur luring tadi, aku sangat setuju sih inovasi seperti itu, karena kan kita nggak mungkin menjalani perkuliahan dengan online terus-terusan. Kasihan juga yang angkatan 20 dan sama maba, mereka jadi terkendala dari adaptasinya. Kalau aku juga setuju sih, walaupun itu cuma 25% ya. Yang penting untuk angkatan 20 sama maba itu ya bisa merasakan offline gimana perkuliahan itu langsung di tempat, nggak hanya sekedar perkuliahan lewat Zoom meeting atau Google Meet gitu sih. Jadi dari Kak
Riza sama Kak Hikal ini udah setuju banget ya Kak ya, luring ya Kak ya. Nah, tapi kalau menurut pandangan Kakak sendiri nih, buat pelaksanaan kuliah offline di Vokasi Brawijaya sendiri. Nah, menurut pandangan Kakak itu udah siap gak sih Vokasi Brawijaya itu melaksanain kuliah offline ya, kayak dari protokol kesehatannya ataupun lain sebagainya? Kalau soal itu sih mungkin aku nggak berkomentar banyak ya, karena aku juga nggak mengetahui seperti apa persiapan vokasi ini. Cuman dari pandanganku sendiri, kalau semisalnya rektorat sudah bersabda tentang surat edaran luring tadi, maka vokasi sendiri pun sebenarnya siap tidak siap harus menghadapi problematika itu. Artinya ketika nanti muncul klaster baru dari perkuliahan COVID-19 ini, bisa mengantisipasi mungkin dengan membentuk satgas atau apa. Tapi aku belum tahu sih, belum dengar kabarnya, jadi belum bisa berkomentar banyak. Kalau dari aku harusnya vokasi udah siap sih, karena kalau surat udah diedarkan harusnya semua fakultas juga udah siap menghadapi kuliah offline ini sih, gitu sih. Nah nih, kalau kuliah online kan biasanya nilai-nilainya pada bagus nih. Kalau menurut kakak itu gimana? Nilai bagusnya ini benar-benar nilai atau emang dibuat-buat atau gimana nih kak? Kalau aku sih setuju ketika online itu nilai bagus daripada offline. Cuman menurutku kita kuliah itu yang terpenting adalah ilmunya. Nilai hanyalah angka. Dari aku sendiri, aku sebenarnya nggak ada bangga-bangganya sih dari nilaiku yang bagus tadi. Tapi soal bagaimana aku memahami materi itu sangat kurang kalau misalnya di online. Jujur mungkin karena di saat online itu juga kita kurang bisa fokus gitu kalau soal pemahaman materi. Jadi kurang menurutku, meskipun nilaiku pada saat online sama offline itu lebih bagus di online. Benar juga sih, nilai itu benar bagus, tapi kita juga dapat materi yang susah dipahami, karena apalagi kalau jurusan SI dijelaskan lewat online susah sih pahamnya. Offline aja kadang nggak paham, apalagi online. Ya itu sih. Ini curhat ya. Ya ada curhatnya dikit ya. Jadi setuju gak nih Kak? Ada statement kuliah online tuh kerjaannya nyontek doang, bener gak sih Kak? Oh, kurang bisa bisa 50-50 sih, bisa setuju bisa enggak. Cuman kalau dari pengalamanku, kalau misalnya kita nyonteknya itu masalah proyekan itu biasanya sering. Cuman kalau misalnya dosennya minta wawancara, wah itu menjadi suatu masalah yang rumit gitu loh. Gimana mau nyontek, kita suruh on cam atau terus habis itu kalau masalah proyekan itu kita sering sih emang nyontek ya. Kita manusiawi kan ya, namanya mahasiswa, kita ngakuin dosa aja. Tapi kalau misalnya online itu sih enaknya dari situ sih. Kalau online emang bener sih bisa nyontek, tapi masuk semester ini banyak dosen yang nerapin kayak langsung wawancara atau langsung, pokoknya yang dibuat susah untuk nyontek sih. Cuman beberapa project aja yang bisa nyontek. Nih bicara tentang tugas nih, kalau kuliah online itu tugasnya lebih banyak nggak sih sama kuliah offline? Soalnya kan aku dari angkatan 20 sendiri nih belum pernah ngerasain kuliah offline. Jadi berkunjung ke kampus aja jarang banget gitu. Gimana nih kak? Tugasnya lebih banyak gak sih? Iya lebih banyak tentunya, karena online ya. Mungkin dosen juga berpendapat bahwa kalau misalnya online tuh mahasiswa kurang paham soal materi, jadi kita diberi tugas. Bahkan mungkin ada beberapa dosen yang menerapkan setiap pertemuan adalah satu tugas. Itu sih yang agak ngeri kalau dari Jadi sisi beban mahasiswa. hidup ya, Kak, ya? Oh banget. Setiap minggu kayak kita itu kelas 2 kali gitu. Ya bener sih itu, satu pertemuan satu tugas, apalagi tugasnya harus dikumpulin pada hari H. Nah itu yang aslinya nggak masalah sih, tapi jangan setiap hari aja. Oke Kak, kalau buat sistematika UTS sama UAS nih, dari perbedaan offline sama online tuh apa sih Kak? Ya kalau misalnya kita UTS UAS, kalau di dunia offline itu biasanya kita
selumrahnya kita dulu sih, kayak kita dulu SMA, SMP, SD, kita pakai kertas, kita dibuatkan soal, ada lembar jawaban. Cuman kalau misalnya online itu dosen semua pada berinovasi ya tentunya. Ya karena mungkin adaptasi juga, ada yang wawancara, ada yang UTS dan UASnya itu project. Nah, ini yang paling berat sih, jujur aja. Terus ada yang dikasih soal, terus dikasih waktu suruh ngerjain, disubmit di Google Class. Biasanya kayak gitu kalau online. Kalau dari jurusan SI sih offline online hampir sama sih, rata-rata 80% project. Mungkin yang bedain kalau offline itu kalau ada tes tulis ya di kertas, tapi kalau online ya cuman pakai Google Form atau dosennya ngirim dalam bentuk Word gitu aja sih. Jadi hampir sama projectnya. Nah itu kan tentang UTS sama UAS nih. Nah sekarang aku mau nanya, gimana nih sistem perkuliahan yang diberikan dosen saat kuliah offline sama online sekarang ini tuh gimana? Bedanya tuh di gimana Kak? Tentu kalau perbedaannya sih, biasanya dosen kalau misalnya offline itu tidak terpaku sama yang namanya PowerPoint. Tapi kalau misalnya online ya gimana lagi ya, dosen nggak ada media lain selain PowerPoint buat menjelaskan materi gitu. Dan mungkin sebagian mahasiswa termasuk saya, kalau misalnya pakai metode seperti itu kan suatu metode yang membosankan, karena hampir 2 tahun kita pakai metode yang sama. Kalau misalnya offline mungkin banyak metode yang bisa diterapkan untuk pembelajaran. Benar juga. Jadi kalau online itu banyak PPT-nya, tapi kalau offline itu kita bisa juga interaksi secara langsung. Kalau interaksi secara online itu kadang ada yang jaringannya putus-putus, jaringan lemot gitu sih. Kalau offline itu emang enak, tapi ya rasanya lebih dapet gitu loh, dari materi, terus dari ruangannya sama anak-anak juga gitu sih. Vibes-nya lebih kerasa ya. Terus kalau online tadi kan ada jaringan putus-putus nih Kak ya, karena kan ya namanya juga sinyal ya Pram ya. Jadi dari Kakak Riza sama Kak Haikal sendiri, untuk menerima materi perkuliahan daring ini gimana sih? Bisa full atau bisa Zoom tapi sama YouTubean atau gimana? Itu biasanya aku live hack sih, jujur aja. Pakai virtual background. Jadi aku tuh bikin video seakan-akan aku memperhatikan dosennya nyatet gitu. Tapi padahal di sebelah laptop itu aku lagi tidur. Itu sedikit curang ya Kak? Itu sih biasanya kalau pakai virtual background tuh live hacknya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dosennya minta nggak masalah off cam sih, ya aku dengerin biasanya sambil tiduran, mungkin sambil pakai headset gitu sih. Kalau aku sih tadi nyinggung YouTube ya. Iya. Kalau sambil YouTubean kadang gitu sih. Karena kita kadang kayak bosen daripada ngantuk, mending sambil YouTubean gitu sih. Terus kan bicara sama kuliah offline dan online nih, ini kelebihan sama kekurangannya nih menurut Kakak nih gimana? Kalau misalnya keunggulan dari dunia online sih ya, mungkin dari faktor nilai itu tadi juga sangat berpengaruh. Untuk beberapa mahasiswa mungkin nilainya lebih bisa dikatrol. Cuman menurutku suatu perkuliahan itu kodratnya adalah offline, tatap muka, luring, dan berinteraksi dengan dosen, mahasiswa, dan teman-teman. Kalau dari aku sendiri sih, aku lebih prefer kalau misalnya perkuliahan itu gimana pun ya offline gitu loh, daripada kita online, kita terkendala jaringan. Belum lagi setiap mahasiswa itu mempunyai wilayah rumah yang berbeda-beda, ada yang kota, ada yang pelosok. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan online, kasihan yang pelosok kan, kesulitan untuk sinyal. Dan pun yang kota pun biasanya masih terkendala sama kuota. Ya ini curhat aja sih. Iya benar banget sih Kak. Apalagi kemarin beberapa minggu yang lalu teman-teman yang di Papua kan juga mengalami kendala sinyal gitu. Silakan Kak Riza. Kalau aku sih kelebihannya online ya. Iya. Kelebihan online itu enaknya kita, walaupun misal nih, mungkin kalian merasakan sih, kita kelas pagi bangun nggak perlu mandi kan. Iya, Kita langsung itu pasti sih. Kita langsung pakai misal kemeja, udah itu aja sih enak, simple gitu loh. Tapi kalau
kekurangan banyak sih yang bener yang dibilang Mas Haikal tadi, yang dari kendala jaringan, sinyal itu ya emang kalau kita di kota atau pelosok emang gitu sih. Apalagi kalau kita kan harus nyetok nih kuota, ya semoga aja kuota Kemendikbud ini bisa masuk terus gitu sih. Kalau kendala nih Kak, kendala kuliah offline sama kuliah online dari Kak Riza sama Kak Hikal tuh apa sih? Kalau kendala online kan mungkin kangen ya sama doi yang di sini. Kalau misalnya kendala offline sih biasanya kalau kelas pagi itu ada dosen yang killer. Waduh, itu lebih baik kita gak mandi tapi gak telat daripada kita mandi terus telat. Karena itu biasanya jaminan kita disuruh keluar dan kita pasti alpa. Biasanya kayak gitu kendalanya. Terus kalau misalnya offline tuh belum lagi di musim hujan itu biasanya. Kita mau berangkat kelas, hujan turun, itu magernya setengah mati sih kalau buat bangun buat berangkat ke kampus. Udah tahu hujan, masa biasanya sih izin. Terus TA juga kadang titip absen. Titip absen. Kalau aku belum sih, kan belum pernah ngerasain kuliah offline juga. Oh iya, nanti semester depan. Tenang aja, pasti ngerasain kok sensasi TA itu gimana. Kalau kendala offline ya itu tadi sih, kalau kelas pagi dosen minta jadwalnya yang pagi, kita belum mandi terus bangun kesiangan gitu kan kadang gopo. Ya itu ya diakalinnya pakai nggak mandi, cuman raup aja langsung masuk. Soalnya kan kadang ada yang dosen 15 menit nggak datang nggak boleh masuk. Kalau nggak telat 15 menit harus ngerjain apa gitu. Ya itu sih. Kalau online sih kendalanya kalau kita nggak on cam kadang. Kalau nggak on cam itu kadang kita dikasih pertanyaan tentang materi yang tadi yang dosennya disampaikan tadi. Ini kan kita udah merasakan kuliah online ini udah hampir 2 tahun nih. Kakak kangen nggak sih sama teman-teman dan dosen-dosen buat kuliah offline-nya itu kangen gak sih Kak? Jujur dari hati yang paling dalam, teruntuk teman-temanku, aku kangen kalian semua. Terutama dosen-dosen killer, dosen-dosen masih muda, siapa itu? Nggak sebut merek lah. Ya dibilang kangen sih kangen banget. Cuman ya gimana lagi, masalah COVID ini kan masalah yang sensitif tuh di negara kita ini. Ya kalau misalnya dari sisi pendidikan memang ini masih masih jadi kendala yang serius gitu. Jadi mungkin aku memaklumi sih kalau misalnya aku sama teman-temanku nggak bisa kumpul-kumpul sampai sekarang. Kalau aku kangen sama teman-teman sih kangen sih. Kadang kita kan satu kelas hampir 30 anak ya. Nggak banyak juga, jadi kita kadang kalau offline itu ketemu setiap hari ngobrol-ngobrol, kadang habis kelas nongkrong di CL atau di Gria, deket Gria itu. Ya kangen sih vibe-nya ngumpul sama teman-teman kuliah itu sih. Oke Kak, kalau dari segi sosial nih, bagaimana sih circle lingkungan pertemanan Kakak saat kuliah offline dibandingkan sama kuliah online nih Kak? Kalau dulu sih awal-awal aku maba ya kan masih offline, itu tiap hari ngopi tiap hari. Karena mungkin dulu pada zaman maba kan kita masih survive tempat, survive lingkungan, survive teman juga, agar kita bisa milih-milih teman yang sekiranya cocok satu pemikiran sama kita. Cuman kalau misalnya online itu agak sulit sih sebenarnya. Kita nggak tahu karakter teman kita yang sebenarnya itu gimana gitu. Kalau circle pertemanan ya, mungkin kalau pertama masuk offline sih mungkin circle-nya ya itu aja yang satu kelas. Kalau nggak satu kelas yang satu angkatan. Kalau circle pertemanan yang bisa didapat di luar jurusan sih ya lewat yang acara ospek terus dirindam itu sih bisa dapat circle yang baru. Tapi kalau circle pas kuliah online ini ya mungkin kita kalau satu kos satu kontrakan ya circle-nya itu aja, karena kan kita jarang ketemu sama teman-teman kelas, teman-teman angkatan gitu sih. Nah nih, menurut kakak nih kenapa sih kuliah itu harus offline daripada online gitu? Itu kenapa Kak?
Balik lagi sih yang kataku tadi, itu perkuliahan adalah kodratnya itu memang luring tatap muka gitu. Yang pertama mungkin faktor pendalaman materi itu bisa lebih maksimal. Terus kita manusia itu juga terpenuhi tuh kebutuhan sosialnya, berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan dosen. Lalu mungkin dari segi UTS dan UAS-nya itu bisa lebih maksimal, nggak cuma ngerjain project. Mungkin ada tes tulis itu juga perlu kan untuk mengetes seberapa besar wawasan kita terhadap mata kuliah tersebut. Kalau dari aku sih ya emang butuh sih kuliah offline itu, karena dari pertama materi, penyampaian materi. Jujur kalau offline itu kan kita bisa enak tanya jawabnya, terus kita misal sharing-sharing sama dosen gitu enak sih. Kalau online kan kayak kesusahan, kita nunggu dosennya ngajar atau apa gitu sih. Kalau dari offline itu emang paling dibutuhkan sih untuk perkuliahan itu. Jadi kalau online itu terbatas jarak yang jauh ya Kak ya. Terus kalau buat ini pandangan pribadi Kak Riza sama Kak Haikal sendiri terhadap mahasiswa angkatan 20 nih kayak aku sama Pran sekarang yang sama sekali tadi belum pernah ngerasain kuliah offline, bahkan cuma berapa ya 30% lah anak mahasiswa vokasi yang angkatan 2020 nih yang tahu gedung vokasi. Malah tadi Pram nanya ke Kak Haikal tadi kamar mandinya sebelah mana ya Kak ya, kayak gitu kan. Parah. Nggak anak UB banget gitu kan. Yang harusnya tahu kampus malah nggak tahu ya. Jadi gimana Kak pandangan Kakak buat mahasiswa angkatan 20 itu yang belum pernah ketemu nih sama teman-teman online-nya? Kalau dari aku sih saran ya ini buat angkatan 20 nanti kalau misalnya kalian sudah offline, sebisa mungkin itu ikut organisasi biar dapat temen ya, biar dapat relasi yang banyak. Itu nanti berguna pada saat kalian mau lulus, mau magang ataupun mau mau TA mungkin. Kalau misalnya kalian jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, itu bakal jadi bencana sih buat kalian. Bencananya nggak sekarang, nanti semester akhir pasti. Bener yang dikatakan Mas Haikal, untuk mahasiswa baru sering-sering ikut organisasi sih, karena kita bisa dapat ilmu di organisasi juga, organisasi apapun itu, karena kita ya bisa sharing, bisa tukar pikiran dan lain-lain sih. Yang terpenting sih untuk mahasiswa baru, kalian harus tahu kalau vokasi itu gedungnya di luar nggak di dalam. Gitu aja sih. Iya bener banget sih Kak. Mungkin untuk angkatan 20-nya ini juga harus pinter-pinter ngedapetin temen. Gimana sih cara ngobrolnya, apalagi kan gak cuman sekota temennya. Nih aku sekarang mau nanya nih, nasihat buat angkatan 20 dari kakak, kan sebentar lagi mau merasakan kuliah offline. Ini gimana Kak nasihatnya? Silakan Kak. Aku berpesan juga sama angkatan 20, hati-hati untuk memilih teman ya. Karena Malang adalah kota yang lumayan ganas. Ya cukup menghabiskan uang juga. Jadi aku berpesan sih, hati-hati dalam memilih circle pertemanan. Kalau misalnya kalian jauh dari orang tua terutama, karena kan kalian nggak ada yang ngawasi di sini. Gimana pun kalian juga yang menjaga diri kalian sendiri. Jadi aku berharap nanti kalian pada saat kuliah di sini, kalian itu bisa memilah-milah mana circle yang baik dan mana circle yang enggak. Tinggalkan yang enggak baik, silahkan ikut yang baik. Kalau dari aku sih untuk mahasiswa baru yang mau kuliah offline ini, kalian harus siap-siap sih. Kenapa harus siap ya? Pertama kita kenal teman baru, walaupun kita udah kenal di online ya. Tapi kan kita kalau di online nggak tahu teman kita itu seperti apa. Habis itu lingkungan sih. Mungkin kalian belum tahu lingkungan Malang gimana. Pokoknya harus pahami lah lingkungan sekitar. Dan tetap jaga protokol kesehatan aja sih. Jangan sampai COVID ini tambah meninggi kasusnya. Ini nggak terasa kita udah hampir 30 menit nih. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Haikal dan juga Kak Riza sudah sempat hadir dan mau ngobrol bareng Pram dan juga Tasya di Pops Podcast Berhub Santai. Gimana sih Kak kesan dan pesannya Kakak terhadap Pops ini? Silakan.
Kalau kesanku sih aku menyambut positif ya broker yang dibangun oleh BEM ini. Tujuannya mungkin untuk menyambungkan lidah antara himpunan dan BEM agar bersinergi lebih baik lagi untuk vokasi yang lebih maju. Kalau dari aku sih ini acara ya bagus sih podcast, apalagi kalau nanti yang dengerin seluruh mahasiswa vokasi sih, karena kita juga bisa sharing, nggak sekedar sharing aja sih di podcast ini. Mungkin kita bisa dapat ilmu atau informasi-informasi baru gitu sih. Dilanjutin aja sih pokoknya nih podcast. Oke, jadi kami ucapin, aku sama Pram makasih banget Kak Riza sama Kak Haikal bisa datang. Dan juga semoga di podcast Perhub Santai ini kita bakal ngasih manfaat-manfaat buat mahasiswa atau orang-orang yang dengerin podcast kita. Untuk pendengar-pendengar teman-temanku yang tercinta sekalian, sampai jumpa lagi di podcast episode ketiga. Bye. See you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Perhub Santai episode Kicauan Praktisi. Jangan lupa share konten kami lewat sosial media kamu. Kalian bisa cek konten menarik kami lainnya di YouTube, Instagram, Spotify, BEM Vokasi UB. Sampai jumpa praktisi.